Tim Lukman. Tim Lukman tuh jauh-jauh di Garut, tapi ini kesibukan di mana tuh? X mulai ya. Nggak mulai. Langsung. Langsung. Eh, Sekarang kesibukan di Garut juga, di Bandung juga. Hah? Di Garut ada kesibukan, di Bandung juga ada Oh di kesibukan. Bandung ada kesibukan, Iya. tapi kuliah beres Kuliah sekarang proses lah, prosesnya. proses. Alhamdulillah. Jadi Iya. kedatangan Tim Lukman sebenarnya ketum teh mantan komisariat, Syariah mantan dan ketua komisariat syariah dan Syariah dan hukum HMI. tahun Tahun berapa? 2024, 2023, 2024. 2023 2024. Nah, Tum, sebenarnya ada yang ingin orang diskusikan terkait yang lagi ramai sekarang ya. Siap-siap. Ada banyak berseliweran gitunya di media-media sosial tentang masalah Sunni dan Syiah. Oh iya iya iya. Nah, terusus sekarang ada apa? Ya perang antara Iran dan Israel gitu kan. Ada yang sedikitnya juga membela terhadap Iran, mengapresiasi terhadap Iran yang ini Israel, tapi ada juga yang memang kontra terhadap Iran karena bisa disebutkan Iran ini Syiah katanya Iya iya Islam. iya. Nah, setahu ketum apa sih yang menjadi pengetahuan ketum tentang Sunni dan Syiah itu seperti apa? Oh iya, siap. Kenapa di Islam ada Sunni dan Syiah Iya. gitu? Jadi memang terkait daripada Sunni dan Syiah ini ya, ini bukan hal yang baru gitu. Ini hal lama yang memang sampai sekarang masih, karena satu dan lain hal gitu, masih belum selesai gitu, dan barangkali sampai kapanpun tidak akan selesai kayaknya terkait daripada hari ini membahas terkait Sunni dan Syiah gitu, karena memang ini adalah masalah lama dan sampai sekarang masih terbawa-bawa gitu. Memang terkait daripada Sunni dan Syiah ini, pertama barangkali terkait daripada Sunni, mungkin Sunni itu kan orang atau sekelompok orang gitu, yang diistilahkan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Gitu. Kalau di Indonesia kan istilahnya ada Aswaja gitu kan ya gitu. Jadi terkait daripada kelompok Sunni ini adalah mereka yang memang eh, mengikuti gitu sunnah Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah gitu. Kemudian dan mengikuti juga gitu terkait daripada pengikut-pengikut Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya gitu. Itu yang Begitu, dimaksud dengan Sunni. iya gitu. Kalau Nah, Syiah, terkait Syiah ini adalah kelompok yang sebetulnya Syiah ini adalah secara sederhananya itu pendukung Ali sebetulnya. Jadi memang awal mula Syiah berdiri ini karena memang konflik politik gitu. Konflik politik di mana waktu itu memang awalnya masih terkait daripada ketika Rasulullah wafat itu kan mau dilanjutkan sama siapa iya. gitu. Meskipun dilanjutkan sama Abu Bakar gitu pada akhirnya, cuma kan ada beberapa sekelompok orang itu yang menganggap bahwa yang harus melanjutkan kepemimpinan itu adalah dari keluarga Nabi gitu, yaitu Ali itu Ali. sendiri gitu, karena pada waktu itu kan Ali dia adalah keluarga Nabi, kemudian dia juga adalah salah satu asabiqun awalun, orang Iya. yang pertama masuk Islam di kalangan anak muda gitu. Kemudian memang memuncaknya itu kan eh, memanas ketika Ali menjabat sebagai khalifah gitu, kemudian terjadinya perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Itu kemudian kepemimpinan Ali dilengsarkan oleh Muawiyah dengan tragedi Tahkim. Pada waktu itu terbelahlah golongan Ali gitu. Ada yang terus mengikuti Ali, yaitu orang-orang Syiah, kita definisikan sebagai orang-orang Syiah, dan ada juga yang keluar daripada golongan Ali Ya. yang namanya kaum Khawarij gitu. Kaum Khawarij. Kaum Khawarij gitu. Nah, ya secara sederhana gitu sih, Syiah itu adalah kelompok yang mendukung Ali gitu. Kan dengan landasan bahwa memang yang harus meneruskan kepemimpinan umat Islam itu adalah keluarga Nabi. Tapi secara ya pada waktu itu kalau alinya sendiri itu sebenarnya menerima nggak yang meneruskan itu bukan dia? Ali itu kan sangat-sangat menerima sebetulnya Iya. gitu. Ali sangat menerima ketika periode pertama kan sama Abu Bakar, Iya. Ali menerima sama kemudian Umar bin Khattab Ali menerima, Ali bin Abi Thalib Ali menerima gitu. Iya. Kayak gitu. Nah, terkait dengan ini tuh. Jadi seberapa jauh sih perbedaan ini berasal dari sejarah politik, bukan dari ajaran agama gitu. Sejarah politiknya seperti apa? Ya, kalau sejarah politik seperti tadi ya, cuma memang eh, karena kan
eh, awal tadi ya, awal tuh kan terkait daripada konsep kepemimpinan gitu, Ya. artinya terkait daripada kepemimpinan politik gitu, Ya. gitu awalnya memang dari sana gitu, kemudian kesininya kan menjabur kepada urusan wilayah akidah gitu, Ya. wilayah fikih gitu kayak gitu, kelompok Syiah ini gitu kayak gitu. Nah, ketika misalkan tadi perbedaan antara Sunni dan Syiah, sebenarnya kan sama-sama aja. Secara tidak langsung itu sama, nggak beda jauh maksudnya, tapi itu Islam juga kan? Islam juga. Islam juga. Nah, ketika misalkan tadi ngobrolin Sunni dan Syiah gitu, kenapa sekarang ada pertentangan antara kelompok Sunni dan kelompok Syiah gitu? Kenapa ada sedikit, maksudnya cenderung lebih orang-orang yang, ya contoh kita di Indonesia Islamnya Islam Sunni berarti kan, Islam Sunni memandang Iran ini sebagai yang Syiah itu cenderung kayak tidak apa ya, kurang apa, kurang welcome gitu, Iya, nggak iya. terbuka gitu maksudnya. Iya. Jadi secara tidak langsung Islam yang mengkotak-kotakkan sendiri, ada ini, ada Sunni, ada Syiah gitu. Kalau misalkan di kita meskipun Islamnya Islam Sunni, ada pengikut, ada apa, mazhab Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali gitu kan. Nah sebenarnya apa sih yang menjadi apa ya, yang menjadi problem ketika misalkan kelompok Sunni ini tidak welcome dengan kelompok Syiah gitu. Mm. Ya memang sekarang kan cenderungnya tidak welcome gitu. Memang mulainya sih dari barangkali dari ketidaktahuan gitu terkait daripada esensi daripada Sunni dan Syiah ini gitu Ya. kan. Karena gini, dalam sejarah itu Mas Toleng, dalam sejarah itu kan kenapa hari ini kan di data itu 90% umat Islam di dunia ini kan kelompok Sunni, Kelompok Sunni. 10%-nya Syiah Ya. gitu. Nah, kenapa Sunni bisa sebesar ini? Karena Sunni ini selalu didukung gitu oleh pemerintah yang besar gitu pada waktu itu. Kayak hari ini misalkan setelah zaman Khalifah Ya. gitu. Ada kan dinasti-dinasti kayak dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah itu Ya. penerapan ajarannya itu adalah penerapan ajaran Sunni gitu. Ajaran Sunni. Ajaran Sunni gitu. Kenapa Sunni bisa sampai sekarang itu karena dulu itu Sunni ini didukung oleh pemerintah yang kuat juga gitu. Kenapa kebanyakan mayoritas 90% Iya, Sunni gitu ya? iya karena didukung oleh pemerintah. Nah, sementara Syiah ini corak daripada Syiah ini dari dulu selalu menjadi oposisi pemerintah. Iya, iya. Oposisi pemerintah karena kan tidak sepakat gitu bahwa pemimpin ini bukan dari keluarga Nabi Iya. gitu, kayak gitu. Makanya Syiah ini selalu menjadi oposisi. Makanya kan Syiah bikin dinasti Fatimiyah kan di Mesir, terus juga bikin dinasti Safawiyah di Persia atau sekarang disebutnya Iran gitu. Iya. Gitu. Nah, ada yang namanya orang pernah dengar itu peristiwa Karbala. Nah, sebenarnya peristiwa Karbala ini menjadi titik kunci lahirnya identitas Syiah atau gimana? Atau bukan? Ya, sebetulnya kalau misalkan disebut istilahkan sebagai titik kunci, ya barangkali kurang tepat gitu. Iya. Cuma kalau misalkan hari ini diistilahkan sebagai simbol daripada hari ini, deklarasi daripada Syiah ini itu bisa dikatakan gitu. Karena kan sebelumnya itu terkait daripada eh, kejadian-kejadian gitu yang menyinggung misalkan Ali dan keluarganya itu kan bukan cuma hari ini Karbala gitu. Sebelumnya kan ada eh, pengkhianatan dari Muawiyah terhadap Ali gitu, sehingga kepemimpinan Ali dilengsarkan di perang Siffin. Yang kedua kan pembunuhan Ali gitu. Cuma kan kedua peristiwa ini sedikitnya ditolerir lah oleh oleh kaum Syiah gitu. Cuma terkait Karbala ini gitu, kan ini kejadiannya kan ketika perang Karbala gitu, di mana Sayyidina Husain itu anak daripada Ali itu istilahnya disiksa kemudian dimatikan gitu kan, kayak gitu di Bukit Karbala gitu. Kenapa disebut peristiwa Karbala gitu. Nah, orang-orang Syiah memandangnya Husain ini adalah orang yang berkorban gitu. Berkorban, dia adalah figur yang melawan tiran gitu, sehingga kejadian daripada Karbala ini menjadi semangat tersendiri gitu daripada kaum Syiah
dari kelompok Syiah. Ya, kemudian menjadikannya simbol gitu bahwa inilah Syiah gitu. Ya. Kayak gitu. Nah, Makanya kan kesini terkait daripada Karbala ini, sebagian aliran Syiah mengartikan mungkin mengejawantahkan menjadi suatu tradisi daripada Syiah gitu, kayak gitu. nah, terus ada beberapa konflik antara Sunni dan Syiah itu kerap dipolitisasi di berbagai negara. Nah, apakah dengan dipolitisasinya kelompok Sunni dan Syiah ini awal mula perpecahan Islam atau seperti apa atau kayak gimana gitu? Ya memang Dengan kan dipolitisasinya adanya kelompok Sunni dan kelompok Syiah di berbagai negara. ya betul kan jadi ternyata memandang misalkan hari ini konflik Timur Tengah gitu ya. Sekarang kan dari dulu sampai sekarang kan Timur Tengah adalah medan konflik gitu kan. Di balik barangkali sumber daya alam di sana gitu, sumber daya minyak dan lain-lain gitu. Ternyata memang ada beberapa pihak atau beberapa hal yang memang memanfaatkan gitu terkait daripada identitas gitu Sunni dan Syiah ini untuk dipolitisasi gitu, sehingga seperti misalkan Iran dan Irak gitu posisinya kan seperti perang kemarin pun kan ada narasi gitu bahwa buat apa nolong Iran gitu, buat apa ini itu ke Iran gitu kan, dia Syiah bukan Sunni kayak gitu. Jadi memang konflik terkait kepada Sunni Syiah ini ya seringkali gitu menjadi istilahnya gorengan lah gitunya pihak-pihak luar untuk kemudian memanas-manasi nih terkait daripada Sunni dan Syiah gitu dalam ruang lingkup negara gitu. Nah, selaku kita sebagai anak muda gitu ataupun kaum muda yang memang sudah mulai terhadap tadi beberapa pengetahuan yang memang bagaimana sejarahnya lahirnya Sunni ataupun lahirnya Syiah kayak gimana gitu, dan tadi disebutkan juga bahwa sebenarnya Alinya sendiri itu tidak menjadi persoalan ketika misalkan waktu itu dia tidak dijadikan pemimpin gitu kan. Nah, ketika misalkan pandangan untuk generasi muda gitu, untuk kita ini harus bersikap seperti apa gitu untuk terbuka dalam perbedaan antara Sunni dan Syiah gitu. Apakah kita harus ikut juga sebagai, maksudnya kita misalkan yang di Indonesia sebagai kelompok Sunni gitu ya, terus mengkecilkan kelompok Syiah gitu, atau kita ini harus bisa mulai terbuka dengan kelompok Syiah gitu. Ya sebetulnya kan kalau misalkannya dalam sudut pandang akademis gitu ya gitu, kita gitu ya sebagai Sunni pun sebetulnya gitu ya mempelajari terkait daripada Syiah pun tidak menjadi suatu persoalan gitu. Karena gini, prinsipnya dalam Islam itu kan perbedaan ini kan sunatullah ya. Gitu kan di dalam surat Al-Hujurat juga kan dijelaskan gitu bahwa ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu gitu, bahwa ya Allah ini kan menciptakan manusia ini terdiri dari laki-laki perempuan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya kan untuk apa? Lita'arafu gitu, untuk saling mengenal gitu. Maka sebetulnya ikhtilaf atau khilafiyah atau perbedaan dalam Islam ini pertama harus disikapi sebagai sunatullah gitunya, bahwa itu adalah hukum Allah, hukum alam gitunya. Yang kedua, perbedaan ini jangan dijadikan suatu hal yang membuat kita menjadi berkubu-kubu gitu. Tapi di Quran juga dijelaskan bahwa perbedaan ini adalah sebagai ajang kita untuk lita'arofu gitu, untuk saling mengenal, saling mempelajari gitu, kayak gitu. Nah, orang pernah kemarin pernah sedikit nonton juga ya di acara beberapa narasumber, salah satunya yang dikatakan Cais lah waktu kemarin itu ada narasinya gini, ketika menghadapi dalam sekarang memandang konflik antara Iran dan Israel gitu ya, banyak kaum Islam ini ataupun kaum Muslim ini memandang bahwa Iran ini adalah Syiah misalkan. Iran ini adalah Syiah. Kenapa negara-negara Muslim yang lain yang cenderungnya kelompok Sunni itu tidak membantu negara Iran untuk menyerang Israel contohnya? Karena diartikannya ketika misalkan Israel pada
kemarin-kemarin atau pada waktu itu sampai saat ini menyerang Palestina dengan itu adalah suatu yang ditafsirkan oleh orang-orang Islam itu menyerang umat Islam, bukan menyerang secara ataupun hak asasi manusia untuk dia bisa hidup di sana, untuk dia bisa tinggal di sana di negara Palestina, tapi diartikan, dikerucutkan oleh mereka ini bahwa ini tuh kaum Yahudi yang menyerang orang-orang Muslim gitu. Sehingga ketika ada Iran sekarang yang menyerang Israel itu diartikan bahwa sekarang ini negara Islam yang menyerang negara Yahudi, misalkan negara Israel. Iya, iya. Ketika negara Islam menyerang Yahudi, kenapa negara-negara Islam yang lain cenderung diam? Cenderung diamnya karena negara-negara Islam yang lain yang notabene tadi kalau misalkan kelompok Sunni itu memandang bahwa Iran ini bukan bagian dari kelompok mereka atau bukan bagian dari kelompok Sunni gitu. Beda lagi kalau mungkin misalnya ada contoh negara Indonesia yang memang 90% ataupun berapa persen ada kelompok Sunninya menyerang Israel. Mungkin negara-negara Sunni yang lain akan ikut menyerang gitu. Apakah dengan perbedaan-perbedaan tersebut misalkan dengan tadi dikerucutkan bahwa ya Cak Islam memandangnya ya kita ini harus memandang perang Israel dan Palestina, begitupun Israel dengan Iran itu harus memandang sebagai sifat atau peri kemanusiaan yang kita melihat bahwa ada manusia-manusia di sana yang tidak dibebaskan haknya ataupun yang memang cenderung di hidupnya tidak terjamin dan memang tidak terbebaskan dalam dia mau melakukan apa, dalam dia mengikuti kelompok apa, tidak dibebaskan gitu. Menurut ente gimana pandangan seperti itu? Ya jadi memang kan gini, prinsipnya kan tanpa beragama pun kan kita sebetulnya berkewajiban untuk memanusiakan manusia ya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua kan posisinya saya kan cenderung gini, kemarin terkait daripada Iran dan Israel dan Israel ini kan salah satu statement yang paling disorot itu kan statement dari Ustadz Felix Xiao gitu. Bahwa memang Iran ini dalam menyerang Israel ini dia bukan karena membela Palestina gitu, tapi Iran ini membela tanah airnya. Iya. Gitu. Karena apa? Karena Israel terlebih dahulu kan yang menyerang terhadap Iran gitu. Makanya terkait daripada itu sebetulnya faktanya kan memang begitu gitu, bahwa memang Iran ini posisinya membela diri gitu. Iya. Bukan membela bukan membela Palestina gitu. Cuma karena kebetulan gitu ya posisinya Israel ini sejak dulu dia berkonflik dengan Palestina, barangkali publik gitu ataupun misalkan media mengkategorisasikannya bahwa Israel ini membela Palestina secara tidak langsung. Iran membela Palestina. Iran ini membela Palestina secara tidak langsung karena Israel terus-menerus menyerang Palestina sehingga Iran membantu untuk menyerang Israel. Iya, padahal kan faktanya Israel terlebih dahulu menyerang Iran, kemudian Iran membela diri kan. Iya. Seperti itu. Nah, itu kan diartikan bahwa ya ada juga yang kontra terhadap narasi Ustadz Felix Xiao gitu ya. Salah satunya kemarin siapa Abu Janda gitu ya. Terhadap Ustadz Felix Xiao ini dalam statementnya katanya malah bukan mendukung Iran katanya, malah cenderung mendukung dia ini Iran menyerang Israel ini bukan karena Palestina gitu, tapi dia menyerang Israel ini karena membela hak dia sebagai warga negaranya, atau dia punya kekuasaan di negaranya karena diserang oleh Israel. Nah, pertanyaan selanjutnya tuh, jadi Syiah ini kalau misalkan di Sunninya, orang nggak tahu juga sih di Sunninya. Apakah di Sunni ini hanya ada satu kelompok ataukah Sunni ini ada lagi kelompok-kelompok ke bawahnya? Iya. Terus kemudian ke depan mungkin pertanyaannya, ketika misalkan Sunni ada kelompok-kelompok ke bawahnya, apakah Syiah juga ada kelompok-kelompok ke bawahnya atau enggak ada gitu? Iya. Jadi sebetulnya memang baik daripada di dalam Sunni ataupun dari Syiah sendiri tentunya banyak sekali kelompok gitu. Ya. Misalkan hari ini katakanlah terkait daripada mazhab mungkin ya. Mazhab dalam fikih itu kan ada Syafi'iyah gitu, Asy'ariyah,
Syafi'iyah, Hanafiyah gitu, Malikiyah gitu kan, Hanafiyah gitu kan. Itu kan sebetulnya kan kelompok juga itu kayak gitu. Mungkin kalau misalkan hari ini di kategorisasikan sebagai ormas, mungkin di Indonesia kan ada yang namanya NU, NU gitu, Muhammadiyah, Muhammadiyah atau Persis Persis. gitu. Dan mungkin disclaimer ya buat teman-teman semua gitu. Ente kan Kan Persis ya? Hah? bukan Eh, kan masyarakat luas gitu ya mengenalnya Sunni atau misalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau misalkan Aswaja ini Heeh. adalah kelompok Nahdiyin gitu atau Iya. NU gitu. Iya. Sementara kan pada faktanya kan tidak seperti itu gitu. Iya. Semua yang hari ini menurut terhadap Quran hadis mengikuti Nabi itu Sunni gitu. Muhammadiyah Yang juga sama gitu, apa kelompok Persis juga sama kan kayak yang gitu. patokannya terhadap Quran dan Quran hadis gitu. Terus juga fikihnya kepada fikih empat mazhab yang ya. tadi kayak gitu. Itu Nah, apa? Sunni kayak gitu. Nah, Syiah pun sama gitu banyak apa banyak kelompok-kelompoknya lah gitu. Dimulai daripada apa Syiah Hasyimiyah dan lain-lain lah gitu. Yang dimana kelompoknya itu dikultuskan terhadap suatu orang gitu, ya. suatu imam lah kayak gitu. Nah, ketika tadi ngobrolin orang tadi pas si Diko ngobrol kan, Ya. sebenarnya Syiah juga ada yang benernya dan ada yang apa ya? Ada yang benernya, ada yang bisa disebut kurang benernya gitu. Iya, iya. Yang disebut Syiah yang bener nih yang kayak gimana gitu. Iya, jadi memang secara fikih ya gitu. Kalau misalkan apa, kan saya dulu belajar di pesantrennya kebetulan di dalam kitab Fiqhul Islam Adilatuh itu menjelaskan bahwa memang secara fikih ini tidak ada perbedaan yang sangat signifikan gitu antara apa Syiah dengan Sunni ini gitu. Ya. Kan kalau di eh, Sunni itu kan tadi ada 4 mazhab gitu kan. Kan kalau misalkan di Syiah ini memang ada 2 mazhab besar gitu. Iya. Pertama itu mazhab Zaidiyah, yang kedua itu mazhab Imamiyah gitu. Yang memang daripada apa kedua kedua mazhab daripada Syiah ini, jika kita dibandingkan gitu dengan hari ini fikihnya fikih Sunni gitu, tidak ada perbedaan yang signifikan gitu. Cuma memang perbedaan itu kan ada di wilayah misalkan hari ini nikah mut'ah atau kawin kontrak gitu. Iya. Kalau Sunni kan melarang, Kalau kalau Syiah Syiah, memperbolehkan kayak iya. gitu. Nggak banyak lah gitu. Justru kalau misalkan dalam kitab itu Fiqhul Islam Adilatuh itu justru lebih banyak perbedaan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab kalau nggak salah Hanafi gitu daripada perbedaan antara mazhab Syiah dengan mazhab Sunni. Sunni ini gitu secara fikih gitu kan. Jadi cenderung yang memang kelompok ke bawah yang terlalu berbeda-beda nih banyak perbedaan ini di mazhab Sunni berarti. Apa? Di Sunni berarti, bukan di Syiah. Secara perbedaan fikih kebanyakannya di Sunni gitu. Jadi kalau misalkan dibandingkan gitu tadi antara apa mazhab Sunni dengan mazhab Syiah secara fikih gitu ya perbedaannya sangat sedikit gitu. Perbedaannya sangat sedikit gitu. Iya. Nah, kalau justru lebih banyak perbedaan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi gitu secara fikih gitu. Secara fikih. Ya, cuma kan kalau misalkan di Syiah itu katakanlah di mazhab Imamiyah gitu kan ada perbedaan di wilayah misalkan kalimat syahadat gitu. Kalau di kalimat syahadat di Syiah itu kalau di mazhab Imamiyah itu kan wasyadu anna Ali waliullah gitu. Jadi Oh, jadi bukan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah wa asyhadu anna Ali Oh, ada waliullah tambahannya. gitu iya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Wa asyhadu anna Ali Waliullah gitu. Waliullah. Itu tuh di kalimat syahadat sama di azan gitu. Oh, sama di azan. Kalau iya. Syiah itu kayak gitu. Iya, kalau di mazhab Imamiyah gitu. Kalau di mazhab yang lainnya? Kalau di mazhab lainnya ya kurang tahu lah gitu. Cuma yang saya pelajari itu kan 2 mazhab besar itu gitu. Itu mazhab Zaidiyah di Syiah itu sama mazhab Imamiyah. Kalau mazhab Mujahidiyah itu? Zaidiyah. Iya. Kalau mazhab Zaidiyah. Zaidiyah itu apa? Syahadatnya sama atau beda? Apa? Syahadatnya. Untuk di mazhab Zaidiyah sama syahadatnya sama kayak Sunni gitu. Oh, sama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Iya. anna Muhammadar Rasulullah. Enggak Iya. ada wa asyhadu anna Ali Waliullah waliullah. enggak gitu. Oh, berarti
Tapi itu bisa disebutkan dengan apa ya? Bisa disebutkan dengan eh, menyimpang nggak daripada apa Quran ataupun hadis gitu. Ketika misalkan tadi kalau dalam kalimat syahadat ada wasadu anna Ali waliullah gitu. Itu kalau misalkan dalam Quran dan hadis itu diperbolehkan atau kayak gimana? eh Sebetulnya terkait daripada diperbolehkan atau tidak itu kan tergantung kalau dari dalam Islam ini kan kita dalam penerjemahan fikih itu kan ada namanya metode istinbat gitu kan. Iya. Metode istinbat itu adalah metode untuk eh, istilahnya membuat produk hukum gitu daripada teks yang umum gitu kan. Iya. Teks yang umum utamanya Dikhususkan. di hadis gitu. Ya. Terutama di hadis kan banyak tafsir gitu kan. Dengan metode istinbat ini kemudian bisa dibuat produk hukum atau produk fikih gitu kan. Nah, memang kan kalau misalkan hari ini berbicara mengenai Syiah kan Syiah itu tidak tidak apa dalam artian tidak mengimani bukan tidak mengimani tidak menyepakati terkait daripada kias gitu dan qaul sahabat sahabat itu ya perkataan sahabat gitu karena Syiah ini kan secara fikihnya Quran dan Sunnah kemudian pendapat para imam Syiah gitu kan ada di Syiah itu kan ada istilahnya 12 imam gitu. Ada 12 imam. 12 imam. Kalau di Sunni ada berapa imam? Tadi 4 imam itu. Apanya? Kalau di Sunni. Jadi kalau di Syiah itu 12 imam itu adalah 12 imam yang dia itu sebagai pemimpin Syiah gitu. Oh, sebagai pemimpin Syiah. Kalau di Sunni kan tidak mengenal konsep seperti itu kan gitu. Kalau kita kan imamnya paling imam sholat gitu ya bukan imam dalam artian imam sebagai pemimpin kelompok Islam gitu. Oh. Iya, kalau Sunni kan kalau Syiah kan imamnya dia itu adalah sebagai pemimpin kelompok Islam gitu. Oh, jadi kalau 12 imam ini yang ada di Syiah ini sebagai kelompok mereka. Iya, sebagai pimpinan kelompok. Iya, gitu. Dan pendapat daripada ke-12 imam ini bisa menjadi ya dalam artiannya bisa kalau misalkan ada pertanyaan terkait soal ibadah kata imamnya ini ya pasti dilakukan gitu bisa menjadi patokan untuk dilakukan juga ya karena saya ini menganggap 12 imam ini adalah suci dan istilahnya sangat fitrah gitu suci gitu tidak mungkin berdosa lah kayak gitu. Menganggap 12 imam itu suci dan fitrah gitu, tidak berdosa. Nah, sebenarnya ada juga beberapa keresahannya dalam yang orang lakukan selama ini atau yang orang jalani selama ini pengetahuan di masyarakat gitu ya. Yang memang salah satunya memang dalam kelompok Sunni gitu. Dalam kelompok Sunni itu ya tadi cenderung kita membeda-bedakan tadi antara karena kita ini punya 4 mazhab gitu. Cenderung membeda-bedakan antara 4 mazhab itu. Cenderung kalau misalkan kita mengikuti mazhab yang A misalkan, mazhab yang B ini menganggap bahwa kita melakukan dengan corak mazhab yang A itu cenderung bid'ah misalkan. Contoh, misalkan dalam kalau yang tahlil tuh Syafi'i atau kalau tahlil tuh Syafi'i. Kalau yang tidak membolehkan, bukan tidak membolehkan, yang mengatakan tahlil itu bid'ah itu apa sih? Mazhab apa? Jadi bukan mengatakan bid'ah sih, lebih tepatnya tidak memasukkan tahlil terhadap inti daripada ajaran sholat. Cuma kan kalau misalkan bid'ah itu kan bahasa istilahnya ya bahasa untuknya orang-orang sekarang aja gitu. Jadi banyak yang melabeli bahwa yang kita lakukan misalkan berbeda dengan apa yang mereka lakukan disebut bid'ah gitu. Contoh kita kunut, mereka enggak. Yang kunut itu disebut bid'ah gitu kan. Yang ziarah ke kubur disebut bid'ah gitu. Nah, dengan hal seperti itu kalau orang kan cenderung kalau orang ya secara personal ya memandang Islam tuh ya satu, enggak ada ya orang mengambil dari sisi baik dari 4 mazhab. Kalau 4 mazhab ini misalkan sisi baiknya contoh misalkan ada
mazhab yang memang meringankan misalkan, atau ada mazhab yang memang kayak taraweh misalkan. Ada taraweh yang 20 apa? 21, 20, 24, 23. Ya segitu. Hah? 23. 23. Saya Saya biasanya 11. 23. Ada yang 23, ada yang 11 kan? Iya. Ada yang 11. Nah, yang orang menganggap ya udah orang ikut yang 11 karena orang kalau misalkan untuk yang ikut yang 23 misalkan ya capek gitu misalkan dan nggak khusyuk juga gitu kan, malah Iya. udah buka puasa makan gitu kan, terus taraweh harus 23 rakaat gitu. Tapi ada yang memandang ya ente berarti nggak punya pendirian, nggak punya apa ya, nggak punya konsistensi terhadap mazhab apa yang ente ambil gitu. Apakah kita nih bebas dalam muslim gitu ya, bebas mengambil ajaran mazhab mana aja yang kita ambil, yang sekiranya tidak apa ya, tidak menyusahkan gitu kan, bukan tidak apa yang menggampangkan gitu kan, atau kita ini memang harus apa, fokus terhadap satu mazhab, ataupun ya tadi kalau dikatakan misalkan ya ente ini harus jelas mazhabnya mazhab apa gitu. Atau bebas untuk memilih mazhab yang mana aja gitu, sesuai dengan kemampuan kita gitu. Iya, iya. Ini diminum dulu ya. So, minum mula. Rokok lah. Nah, tadi ya. Memang di diskursus fikih ini ada istilah terhadap hal-hal yang seperti itu. Tadi kan mengambil macam ini kan gitu. Ada istilahnya talfik gitu. Talfik tuh Talfik itu istilahnya yang menggabung-gabungkan inilah apa? keempat mazhab. Iya gitu. Berarti orang talfik. Menggabung-gabungkan bisa jadi. Nah, jadi kenapa gitu apa? Ada yang melarang gitu talfik ini gitu. Karena cenderung seperti tadi gitu. Kita yang melakukannya menjadi oportunis gitu. Oportunis itu Oportunis itu sekemau kita gitu, yang enaknya bagi kita yang gitu. enaknya bagi kita. Tapi kan Islam tidak memberatkan Iya, kan? sementara kan ya sementara kan posisinya gitu kan inti daripada ibadah itu bukan seperti itu gitu. Iya. Bukan kita memilih mana yang paling enak buat kita Iya. gitu. Tapi bagaimana apa? Kita memandang ibadah tersebut sebagai suatu yang sangat bisa mendekatkan diri kepada Allah, Iya. membuat khusyuk dan lain-lain lah kayak gitu. Tapi kan ketika misalkan kita apa tadi melakukan segala hal sesuatu yang Ya. kalau sekiranya ada apa ya? Bukan ada alirannya, ada apa yang sebelumnya pernah dilakukan teh? Orang yang sebelumnya pernah melakukan, misalkan contoh kenapa adanya apa? Kunut misalkan karena pada saat itu pernah dilakukan misalkan. Nah, ketika misalkan contoh orang kunut, orang ziarah, tapi kan nggak menjadi satu kenaikan bagi orang tidak boleh melakukan itu karena ada yang pernah juga melakukan itu misalkan di keempat mazhab ini misalkan. Iya. Yang terpenting kan jangan keluar dari empat mazhab ini kan, meren. Atau kita nih harus memang mengikuti satu mazhab gitu. Jadi memang posisinya kan mazhab ini dia itu kan sebagai pedoman bagi apa ya masyarakat muslim yang awam seperti kita lah gitu. Pedoman gitu untuk kita. Makanya posisinya kan kita itu kan dalam beribadah ini kan harus sesuai dengan dalil gitu ya. Iya. Pertama harus sesuai dengan dalilnya gitu Iya. supaya apa? Ya supaya memang ketika sesuai dengan dalilnya kan ibadah kita menjadi lebih percaya gitu bahwa ibadah kita akan diterima gitu ya. Ada landasannya berarti. Iya, kan? harus ada landasannya gitu. Nah, bagi masyarakat awam seperti kita kan landasannya ya apalagi selain mazhab gitu, karena kan mazhab itu adalah produk yang sudah jadi gitu. Ya, Produk yang sudah jadi, kita tidak harus lagi menerjemahkan maksud Nabi di dalam hadis Iya. gitu kayak gitu. Karena kan kita tidak punya kemampuan gitu misalkan di bidang usul fikih atau apapun gitu kan kayak gitu. Jadi kita kan menerimanya produk-produk jadi gitu, Iya. produk jadi yang ada di mazhab-mazhab ini Iya. gitu. Kayak gitu. Kemudian memang katakanlah misalkan ada juga kan ormas besar Islam yang tidak bermazhab juga ada gitu. Seperti kan Muhammadiyah. Itu tidak bermazhab. Muhammadiyah itu tidak bermazhab. Dia itu langsung apa Muhammadiyah itu kan istilahnya dia langsung
karena di dalamnya ada majelis tarjih Iya. gitu, majelis tarjih yang mengkaji terkait daripada Al-Quran dan Sunnah gitu. Jadi Muhammad itu dalam memutuskan perkara fikih ya apa punya di majelis tarjih Iya. gitu, meskipun Diterjemahkannya di majelis di tarjih majelis gitu. tarjih Dari keempat mazhab itu. di langsung Atau Al-Quran kayak dan gitu. Sunnah. Oh. Cuma apa keempat mazhab ini menjadi pertimbangan gitu. Misalkan di tadi lah di wilayah kunut misalkan langsung kan eh, ke apa ke asalnya yaitu Iya. dalam hadis Iya. gitu. Kemudian di apa pendapat imam mazhab ini dipertimbangkan kayak gitu. Oh. Gitu. Cuma untuk orang awam seperti kita sepertinya ya harus bermazhab kayaknya kayak gitu. Dan bermazhabnya harus satu. Apa? Bermazhabnya harus satu. Iya, Atau iya. Demi apa tadi supaya kita tidak pilih-pilih enaknya seperti apa oh, gitu. salah berarti kayak gitu. Bukan salah sih. Ada kalau misalkan di apa di diskursus fikih itu terkait talfik itu memang tidak dianjurkan lah. Iya. Jadi Seperti kalau itu. kalau orang kan kayak contoh, orang ini kan pernah pesantren. Pesantrennya basisnya moderat, tidak bukan cenderung ke apa NU, Muhammadiyah ataupun Persis gitu. Moderat karena yang orang rasakan di pesantren orang ini mengambil dari keempat mazhab itu gitu. Jadi Iya, iya. kalau misalkan tadi cek ente cenderung apa oportunis, iya oportunis kan, mengambil apa yang sekiranya menguntungkan. Nah itu yang memang salah satu bukan menguntungkan ya, tapi tidak memberatkan lah bagi kita untuk melakukan ajaran Islam atau untuk melakukan dalam konteks agama Islam misalkan. Contoh kalau orang ya kalau misalkan di satu daerah misalkan datang KKN terus daerah itu tersebut kunut gitu. Terus orang karena misalkan tidak memahami kunut itu sebagai yang gak harus dilakukan gitu ya dalam saat subuh misalkan. Jadi orang gak kunut padahal masyarakat di situ ikut kunut gitu. Orang biasanya ya ikut kunut aja gitu. Terus kalau misalkan ada misalkan yang kalau misalkan taraweh, gitu. Taraweh kan di berbagai masjid beda gitu ya. Ada tadi yang 23, ada yang tadi 11. Orang mengikuti ketika misalkan ya udah pengen ke yang 11 gitu. Ya. Nah itu apakah menjadi hal yang kemudian baik dilakukan gitu untuk ke depan atau dirasa memang kurang baik untuk dilakukan Ya. Dan menurut ketum? memang hal ini pun sudah dicontohkan oleh Imam Mazhab. Pertama gitu harus digarisbawahi. Keempat Imam Mazhab ini semuanya berstatement gitu bahwa kalau misalkan ada pendapat yang lebih baik, jangan mengikuti pendapat saya. Iya. Jadi Imam Mazhab pun tidak mengkultuskan dirinya sendiri bahwa fikih yang dia putuskan ini harus diikuti gitu. Tapi kalau misalkan ada pendapat yang menurut kita lebih baik, Iya, ada pendapat yang lebih baik ya ikuti yang lebih baik gitu, mazhab yang lebih baik dalam artiannya. Iya. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, misalkan kan Imam Syafi'i misalkan kunut. Ketika bisa diceritakan juga kan ketika imam mazhab yang lain ketika datang ke masjid Imam Syafi'i kan ikut kunut juga gitu. Iya. Meskipun secara dia sendiri tidak menyampaikan kunut gitu. Kayak gitu. Tapi ketika Begitupun sebaliknya ketika Imam Syafi'i ke masjid yang di sana mazhabnya tidak kunut juga gitu. Berarti tokoh-tokoh kita juga kan sering mencontohkan seperti itu. iya, jadi kan tidak memaksakan untuk kita apa ya? Untuk kita harus merubah gitu. Kita harus merubah contoh misalkan ada yang terawih ini jadi kita datang karena misalkan kita kuliah gitu udah segala pengetahuan ada nggak boleh kunut ini gitu misalkan ke masyarakat yang ada kan malah jadi konflik kan. Betul. Jadi kan istilahnya kan ada nilai menghargai di sana kan ketika kita datang ke masjid katakanlah gitu ya masjid NU mungkinnya yang kunut kan rata-rata NU mungkinnya masjid NU ya ikut kunut juga tidak menjadi persoalan gitu karena Imam Mazhab pun mencontohkan pun ya tokoh-tokoh baik NU ataupun misalkan dalam hal ini Muhammadiyah juga mencontohkan gitu ya karena kan ya tadi balik lagi kepada ya jangankan ngobrolin Sunni dan Syiah gitu yang saling
berbeda pandangan. Di Sunninya juga gitu. Itu saling berbeda pandangan gitu. Nah, mungkin terakhir tuh. Jadi kalau misalkan ada penonton di sini yang nonton misalkan supaya dia tidak mudah terprovokasi dengan soal Sunni dan Syiah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama sebetulnya tadi ya meyakini bahwa perbedaan adalah sunatullah gitu ya. Iya. Bahwa perbedaan ada itu bukan untuk saling tercerai-berai tapi untuk saling mengenal, mempelajari gitu, kemudian untuk bersatu gitu. Yang kedua ya ketika kita apa supaya tidak mudah terprovokasi ya tidak salah juga gitu atau alangkah baiknya lah gitu kita mempelajari gitu. Misalkan kita ada di dalam hati kecil kita gitu sikap tendensius atau misalkan mensesatkan Syiah gitu. Sebenarnya kan kita harus mempelajari dulu gitu. Iya, Jangan hari apa itu ini yang terframing gitunya Iya. bahwa terkait daripada Syiah ini adalah kelompok yang sesat gitu. Karena misalkan dalam dasarnya misalkan karena Syiah ini adalah kelompok yang kecil gitu, Iya. kelompok yang minoritas, bukan Iya. mayoritas kayak gitu. Ya tadi kayak misalkan contohnya ketika misalkan sebenarnya banyak orang yang mengatakan Syiah sesat, terus kita ikut-ikutan mengatakan juga sesat gitu. Iya. Berarti kan itu hal yang perlu kita pelajari lebih lanjut bahwa jangan langsung tiba-tiba mengatakan kelompok Syiah ini sesat. Harusnya kita mempelajari dulu sejarahnya gimana berdirinya Syiah, di mana dengan adanya Syiah kan seharusnya kan seperti Iya, itu. betul. Kalau kata di dalam makan ikro milia, Ikro ya. ikro milia kan gitu. Pelajari gitu. Jadi pelajari dulu gitu. Jangan mudah terprovokasi gitu. Padahal kita sendiri ya tong kosong gitu. Ya, sebenarnya kan kalau misalkan tadi kata ketum dengan perbedaan pendapat dan perbedaan pandangan atau perbedaan mazhab atau perbedaan antara Sunni dan Syiah, pada dasarnya kan untuk tadi silaturahmi, untuk saling mengenal dan untuk saling menguatkan pada sisinya kan. Kalau misalkan diistilahkan dalam satu rumah nih masih banyak yang kosong, masih banyak yang harus diisi kan, itu tuh perbedaan-perbedaan itu tuh untuk mengisi satu sama lain kan, Betul. untuk mengisi satu sama lain sehingga kalau misalkan dasarnya tadinya rumahnya mau ambruk, ketika misalkan diisi tembok, diisi bata, diisi batu, misalkan diisi dengan dengan kusen misalkan atau diisi dengan pondasi besi dan lain sebagainya, itu untuk bagaimananya dari dia berbeda-beda tapi untuk pada tujuannya untuk bisa kuat gitu kan. Iya, betul. Nah, jadi kalau menarik sih, jadi salah satu dosen saya gitu, dosen usul fikih saya, namanya Pak Dadang Syarifuddin. Beliau berkata bahwa kalaupun misalkan kebenaran itu harus satu gitu. Satunya itu bukan satu titik gitu, tapi satu lingkaran besar yang di dalamnya terdapat titik-titik kebenaran yang lainnya. Titik-titik kebenaran yang lain yang saling menguatkan menjadi gitu. kebenarannya yang sangat kuat gitu kan. Kayak gitu. Nah, closing statement dari ente tuh terhadap masalah sekarang perang antara Iran dan Israel, kemudian malah dispesifikan dan dialihkan ke permasalahan Sunni dan Syiah. Apa yang harus kita yang harus kita pelajari gitu, dari orang-orang yang mengatakan atau malah membelokkan antara perang Iran Israel ini, kelompok Islam yang bahkan mungkin tidak pro terhadap kelompok Syiah atau kelompok negara Iran gitu. Apa yang ingin ente katakan? Ya pertama gitu ya, jelas gitu terkait daripada hari ini mispersepsi masyarakat atau barangkali penonton ya terkait daripada Syiah dan Sunni ini yang barangkali hari ini gitu terjadi di konflik antara Iran dan Israel ini bukan lagu baru gitu, tapi ini udah sejarah zaman dulu gitu kan, yang kemudian memang belum selesai gitu, belum selesai antara daripada Sunni dan Syiah ini gitu, karena memang kan secara dasar kan Syiah ini kan memang pakemnya memang pakem politik gitu, bukan pakem di wilayah hari ini fikih dan lain-lain gitu. Mungkin kesininya sudah berbicara mengenai fikih dan lain-lain gitu, tapi pakem awalnya memang pakem politik gitu. Makanya gitu barangkali saya berpesan gitu,
bahwa memang daripada kita hari ini sibuk menghakimi gitu, Ya, sibuk menghakimi bahwa dia nih Sunni, dia Syiah. Sunni, Syiah gitu. Lebih baik kita menghakimi diri sendiri Iya. gitu. Karena pertama gitu kita masih kurang ilmu gitu ya. Karena kan seharusnya ketika kita berilmu itu kan menimbulkan kebijaksanaan gitu. Ketika kita sudah mempunyai kebijaksanaan kan memandang daripada Sunni dan Syiah ini kan hanya sebatas ya udah gitu. Kayak gitu. Maksudnya dalam artian ini hal yang biasa gitu. Toh di internal Sunninya juga masih banyak perbedaan gitu kayak gitu. Apalagi di internal Syiah gitu. Kayak gitu sih. Oke, Tung. Jadi mungkin pembahasan ke depan, karena tadi pembahasannya masalah kenapa bisa terbentuknya ataupun berdirinya Syiah gitu ya. Apa yang menjadi perbedaan Syiah dan Sunni, mungkin pembahasan selanjutnya masalah pembahasan antara kenapa sejarah Iran dan Israel kemudian dengan Palestina. Iya, iya. Itu mungkin tuh. Thank you Siap. Tung untuk pembahasan Siap. kali ini. Hatur nuhun kesempatannya. Siap.